Lalu sejauh apa pergerakan sesar Cimandiri ini perlu diwaspadai dan benarkah ada sesar lain yang melintas di wilayah Jawa Barat yang lebih berbahaya dan harus diwaspadai? Kami akan mengulasnya bersama dengan ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, Astika Pamumpuni. Halo, selamat siang Pak. Selamat sore, selamat siang Mbak Alisa tadi ya. Ya, ya baik Pak, ini apakah penyebab utama gempa yang mengguncang Cianjur Senin kemarin begitu? Ya, baik. Jadi kalau dilihat dari lokasinya yang paling dekat memang sesar Cimandiri begitu ya. Tetapi lokasinya ternyata antara pusat gempa dan juga aftershock atau gempa-gempa susulannya itu tidak tepat berada di sesar Cimandiri. Jadi mungkin ada kemungkinan yang lain. Itu ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Yang pertama adalah sesar yang menyebabkan gempa itu adalah sesar yang lain, yaitu sesar yang mungkin belum dipetakan. Yang kedua adalah kita memetakan sesar Cimandiri ini mungkin posisinya tidak di situ gitu ya, mungkin agak sedikit lebih ke utara. Jadi ini sedang apa namanya, diskusi ini sedang terus berlanjut di kalangan ahli gitu ya. Jadi teman-teman di Pusken juga sedang berdiskusi terus tentang sebenarnya penyebab atau sumber dari gempa yang di Cimandiri ini di mana. Itu sedang kita diskusikan, kemudian kita juga akan ke lapangan, nanti kita cari di lapangan bagaimana bukti-bukti di lapangan, apakah mendukung bahwa itu sesar yang baru misalnya yang ada di sebelah utara dari sesar Cimandiri, atau sesarnya adalah sesar Cimandiri yang mungkin posisinya agak ke utara dari sesar Cimandiri yang sekarang ada di petanya Pusken, begitu kira-kira Mbak Alisa. Baik, lalu jika bukan begitu ya sesar Cimandiri ini, lantas sesar apa dan apakah ini sesar baru dan belum ditetapkan atau dipetakan begitu ya oleh para ahli? Lalu sejauh apa nih potensi bahayanya? Ya baik, jadi untuk sesar memang kita sampai saat ini sudah memetakan banyak ya di buku yang dipublikasikan oleh Pusken, misalnya PUPR, teman-teman dari Puskim PUPR. Memang kita sudah punya banyak ratusan bahkan ya di seluruh Indonesia, kita punya banyak sumber gempa yang sudah dipetakan begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian kita punya gempa-gempa yang lain atau gempa-gempa yang muncul di lokasi yang belum terpetakan gitu ya. Misalnya contohnya adalah gempa di NTT 2001 akhir ya. Itu juga ada di tengah laut di utaranya Pulau Flores saya. Nah, itu sebelumnya juga kita tidak punya peta yang menyatakan bahwa di situ adalah ada sesar aktifnya. Tetapi kemudian pada akhir 2021 kita punya gempa yang cukup lumayan besar gitu ya. Sehingga salah satu yang kemudian mengagetkan. Jadi proses memetakan sesar aktif ini memang harus terus dilakukan. Itu memang kita sedang lakukan juga dari teman-teman seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Kemudian bahayanya adalah kalau dilihat dari seluruh Indonesia pada dasarnya kita kan berada di area yang secara tektonik, aktif tektonik begitu ya. Kalaupun misalnya di Jawa, misalnya kita punya beberapa sesar aktif di darat, tetapi di selatan Jawa kita punya yang namanya megatrust misalnya. Nah itu tetap kemudian menjadi bahaya yang bisa menimbulkan gempa yang cukup lumayan dan dirasakan di Jawa atau di permukaan di Jawa begitu. Jadi secara bahaya memang atau potensi bahayanya kita punya potensi yang pertama adalah yang dari megatrust gitu ya, banyak di Sumatera, sebelah barat Sumatera, selatan Jawa begitu ya. Kemudian ada sesar-sesar yang di darat atau yang di istilahnya di intraplet gitu ya, di tengah-tengah lempeng yang sudah dipetakan beberapa, salah satunya yang di peta Pusken 2017. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita punya gempa-gempa yang mungkin muncul di tempat yang belum dipetakan begitu kira-kira. Secara umum peta yang ada di 2017 itu bukan peta yang udah pasti di situ. Bisa jadi malah di tempat yang belum dipetakan itu. Tapi kita sedang melakukan updating terus gitu ya. Jadi secara berkala peta itu akan diupdate seperti sebelumnya di 2010 peta sebelumnya.
kemudian diupdate di 2017 dan itu jumlah sesarnya cukup banyak ya, nambahnya istilahnya gitu. Jadi tadinya cuma berapa, sekarang hampir 300 atau 400% penambahan jumlah sesar antara yang di 2010 sampai ke 2017 gitu kira-kira Mbak Alisa. Baik, Pak Astika, kalau misalnya kita melihat lokasi epicentrum begitu yang berada di dekat Gunung Gede, ini kan kemungkinan jejak-jejak sesar tersebut emang ditutupi oleh endapan gunung api begitu ya. Ini apakah yang menjadi faktor-faktor yang menyulitkan begitu ya untuk penelusuran si sesar-sesar itu sendiri yang menyebabkan gempa kemarin? Ya, betul sekali, betul sekali. Salah satu yang memang menyulitkan begitu ya di Indonesia ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama tadi kita punya endapan yang sangat muda gitu ya, dan itu cukup banyak. Ketika kita punya sesar aktif yang kemudian misalnya 500 tahun sekali atau mungkin 1000 tahun sekali bergerak, sesar itu kemudian ditutupin endapan vulkanik yang mungkin secara periodik 50 tahun sekali atau 100 tahun sekali erupsi, maka jejak sesarnya tertutupin gitu ya, tidak terlihat. Sehingga kita, ini sepertinya tidak ada sesar, tetapi kemudian sebenarnya di bawah dari endapan vulkanik yang muda karena sudah berkali-kali gitu ya, dengan periode yang lebih cepat atau lebih periodik dibanding gempanya, maka bukti gempanya tertutup. Bisa juga seperti itu yang lumayan menyulitkan. Yang kedua adalah bahwa di kita, di Indonesia ini kan cukup curah hujan sangat tinggi, kemudian erosinya jadi cukup lumayan besar. Jadi kalau kita punya sesar yang pergerakannya cukup pelan gitu, misalnya ordenya sub milimeter atau milimeter per tahun, 1 milimeter misalnya, bisa jadi bukti permukaannya tertutup atau bukan tertutup, terhapus begitu ya, tererosi oleh kecepatan erosi di Indonesia yang curah hujannya tinggi gitu. Jadi sehingga bisa juga seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan tersebut. Baik, ini kalau misalkan kita melihat begitu ya, gempa ini kan magnitudonya relatif kecil begitu ya, namun dampaknya ini memang sangat merusak dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Ini apa sih yang menjadi faktor-faktor hal ini terjadi begitu? Ya, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, salah satunya adalah karena jaraknya terlalu dekat ya. Jadi jaraknya kan kedalamannya cuma 10 kilometer di bawah permukaan begitu ya. Nah ini semakin dekat jarak pusat gempa dengan lokasi kita itu, maka guncangannya akan semakin besar. Yang kedua adalah kondisi tanahnya misalnya ya. Jadi kondisi tanahnya yang satu misalnya di batuan yang keras, dengan yang satu berada di batuan yang misalnya dataran aluvial atau yang lebih lembek begitu ya, kira-kira itu juga akan berpengaruh karena dia akan mengalami amplifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentu saja dari bangunannya sendiri. Jadi tipe bangunan atau jenis bangunan itu juga akan berpengaruh terhadap bangunan itu kuat terhadap goncangan atau tidak, kira-kira begitu. Baik, ini pasca gempa utama terjadi kan kurang lebih 130-an lebih gempa susulan yang magnitudonya lebih kecil begitu. Namun pusat gempanya juga semakin lama semakin dekat ke permukaan. Apakah ini berbahaya dan patut diwaspadai? Ya, jadi kalau dilihat dari gempa susulan atau aftershock memang cukup banyak begitu ya. Jadi ini salah satu yang perlu kita lihat bahwa umumnya aftershock atau gempa susulan itu akan mengecil gitu ya, akan semakin kecil secara magnitudo. Jadi magnitudonya nggak makin besar umumnya, akan lebih kecil-kecil dan semakin lama akan semakin hilang begitu ya. Tapi itu akan tergantung masing-masing sesarnya begitu. Jadi biasanya punya karakter masing-masing. Ada yang dalam 1 bulan kemudian sudah tidak ada lagi gitu aftershocknya. Ada yang aftershocknya bahkan sampai beberapa bulan begitu ya, akan ada terus gitu. Itu tergantung dari masing-masing lokasi. Jadi kalau untuk waspada tentu saja kalau kita punya aftershock yang magnitudenya memang kecil, tetapi kalau dangkal itu kan tadi ya, goncangan di permukaan mungkin juga akan terasa cukup kuat. Nah, artinya kalau ada bangunan yang sudah mungkin rusak dan berbahaya atau tidak layak untuk dihuni, mungkin memang harus mau tidak mau harus mengungsi, kira-kira begitu. Karena takutnya kalau kemudian tetap ditinggalin, kemudian ada goncangan yang walaupun magnitudenya kecil tapi dangkal, bisa jadi bangunan yang sudah kena
magnitudo yang pertama atau gempa yang besar, gempa utamanya itu kemudian kena gempa susulannya jadi makin parah dan bisa mencederai kita juga. Baik Pak Astika, sebagai bentuk mitigasi gempa begitu, apakah perlu dibuat peta bahaya bencana terbaru segera atau kalau kita lihat begitu ya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari peta gempa yang di buku Pusken 2017 memang di area kita atau di area Cianjur hari ini gitu ya, itu termasuk area yang punya potensi lumayan gitu karena ada sesar Cimandiri di selatannya. Jadi saya pikir urgensi untuk hari ini adalah tentu saja adalah ke tanggap darurat, kemudian pemulihan, kemudian bagaimana kita membangun lebih baik begitu ya nanti. Setelah itu tentu sejalan dengan peta bahaya itu akan harus diupdate dengan kejadian-kejadian yang ada selama beberapa tahun terakhir kira-kira ya dari 2017 sampai sekarang. Itu tentu saja akan dijadikan bahan untuk update dari peta bahaya. Tetapi yang utama sekarang tentu saja adalah bagaimana kita melakukan pemulihan dengan cepat dan juga lebih baik dari sebelumnya, itu yang menurut saya paling penting. Baik Pak Astika, semoga terus menemukan titik terang terkait dengan masih misteriusnya sesar yang mengakibatkan gempa di Cianjur.